belajar kepada ulama-ulama besar yang bangga dengan kampung kelahirannya. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa dipanggil dengan Imam Ghazali? Karena beliau lahir di Ghazal. Beliau bangga menyematkan namanya Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa disebut Jailani? Karena beliau lahir di Jailan atau di Ghailan, maka disebut Jailani. Imam Nawawi lahirnya di Nawa, di Suriah hari ini. Beliau bangga menyematkan Nawawi karena lahirnya di Nawa. Imam Bukhari, Imam Amirul Mukminin fi ilmi hadis, beliau bangga dengan kampung kelahirannya Bukhara di Uzbekistan hari ini. Beliau menamakan dirinya Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Sahih kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau lahirnya di Asqalon. Di mana Asqalon? Asqalan atau Asqalon itu hari ini berada di negara Israel. Di sebelahnya di Gaza lahir Imam Syafi'i. Imam-imam terdahulu itu bangga sama kampung kelahirannya, Pak. Lah kalau misalnya ada ulama yang lahir di Parit Kongsi, misalnya Abdullah Al-Parit Kongsi, nggak usah malu, Pak. Loh, seandainya saya boleh, Zain Mohsin Al-Maranti, Habib Ibn Nila, Dekipan Alpa Habib Kapi. Karena saya lahir di Meranti. Parit Kongsi Al-Kungsi. Lahir Kubu Padi Al-Kubu Padi. Lahir Reto Ar-Retoi. Tak apa-apa, bangga dengan kampung kelahiran, dengan bentuk tanggung jawab. Saya lahir di Parit Kongsi, sekolah di Parit Kongsi, tapi suatu hari saya jadi bupati. Mana mungkin? Mungkin. Bisa. Saya lahir di kampung, besar di kampung, dididik di kampung, selagak besar pindah Jawa Barat dan Jakarta, sama hasilnya dengan yang lain. Jangan kecil hati. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk Bustanul Ulum ini. Harus bangga jadi santri Bustanul Ulum. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa ba'd. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada guru kita semuanya, Kiai Haji Hasan beserta seluruh majelis keluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Guru kita juga masih tergolong paman saya ini, Kiai Mas Diri beserta para keluarga, para tretan. Matur setuju ki. Pola benereng cina lagi. Jangan berde cina, ada cina lagi boleh. Tokang mencuma di. Malam ini saya mohon izin, ini ceramahnya bahasa Indonesia nopo Maduro. Cak Madura. Ki mun Cak Madura to ora ono kula, Pak.
Cak Madura panika paling repot, Pak. Kalau saya disuruh terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Inggris mungkin mudah. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia mungkin bisa saya kerjakan. Tapi mau dari bahasa Indonesia ke Madura, coba beda bahasa Madura saya tadi artinya. Beda, Pak. Coba mun keker bahasa Indonesianya, mun keker bahasa Indonesianya jatuh. Tapi kan tergantung jatuhnya. Jatuh itu di bahasa Madura banyak, Pak. Bahkan saya dengan teman saya ahli bahasa Madura itu, kata jatuh di bahasa Madura bisa 27 perubahannya, Pak. Kata keker dalam bahasa Madura bisa 20 petok. Kalau jatuh dari atas bahasa Madura apa? Jatuh dari atas bahasa Maduranya keker, benih keker labu. Mun labu ke parit. Kalau jatuh ke parit bahasa Maduranya tercampur. Jatuh ke dalam lubang telofuk, teburcuk. Jatuh berguling-guling luhuluan. Jatuh tersangkut tepak-pak, tersarkot, tersangsang. Jatuh nggak bisa nafas talkah. Jatuh ndak bangun-bangun mati bengkelah. Entar kan kerja mereka pengapurah malam mangken. Malam ini saya terima kasih banyak kepada Ki Hasan yang sudah mempertemukan saya dengan para jamaah. Mungkin sekira setahun atau 2 tahun yang lalu saya hadir di tempat ini, dan tanpa terasa malam ini 37 tahun Bustanul Ulum sudah berdiri. Berarti 37 tahun itu Bustanul Ulum mendidik manusia. Bustanul Ulum mendidik anak-anak kita kenal kepada Allah. Bustanul Ulum mendidik anak-anak kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bustanul Ulum menjaga umat di kampung Parit Kongsi ini agar tidak melanggar syariah, agar hidup senantiasa dalam hukum-hukum Allah dan senantiasa bersandar kepada ajaran Rasulullah. Maka tentu layak Bustanul Ulum malam ini kita jadikan sebagai patokan bahwa jasa guru-guru kita, jasa pendahulu-pendahulu kita, para mbah-mbah kita, para jujuk, para mecedi, dan kaum muslimin yang berjasa mendirikan Bustanul Ulum, layak kita hadiahkan Fatihah malam ini. Walaupun tadi sudah melalui tahlil, izinkan saya meminta Fatihah untuk orang-orang yang berjasa mendirikan Bustanul Ulum ini. Yang meninggal semoga Allah merahmatinya di alam kuburnya, amin. Yang masih sugeng, yang masih hidup, yang masih sehat, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan alam, manusia yang paling sempurna dan paling paripurna, yang ucapannya adalah nasihat, tindak tanduk dan akhlaknya adalah kebaikan dan Al-Quran. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, yang Allah gambarkan di dalam Quran,
yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Di yaumil qiyamah kelak, makhluk mulai dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang lahir menjelang hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, dibariskan di hadapan Allah. Para malaikat-malaikat semuanya berbaris di hadapan Allah, seluruh makhluk berbaris di hadapan Allah. Tetapi tidak ada satupun yang diberikan izin untuk berbicara kepada Allah. Nabi Adam malu karena pernah berbuat salah dan keliru. Nabi Allah Nuh merasa malu kepada Allah karena anaknya termasuk orang yang ingkar kepada ajaran Allah. Bahkan istri Nuh alaihi salatu wassalam juga tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim pun juga merasa malu. Nabi-nabi yang lain pun merasa malu. Nabi Musa juga merasa malu kepada Allah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang dimuliakan oleh Allah bersama ibundanya ternyata juga malu untuk berbicara kepada Allah, yang diberikan izin pada hari itu, pada hari kiamat, di saat seluruh makhluk tidak berbicara kepada Allah. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan berbicara di hadapan Allah tentang urusan umat, tentang urusan makhluk. Maka tentu layak bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu meneladani akhlak beliau, kita bersalawat kepada beliau, dan semoga salawat kita ini menjadi pendekat kita kepada Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Rasulullah. Kelak yang paling berhak dekat denganku, kata Nabi. Orang yang paling berhak dekat denganku, kata Nabi, nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Begitulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak bisa mungkin kita tahu kalau kita tidak belajar. Belajar pun tidak mungkin tahu kalau kita tidak memiliki guru. Maka sebagai ucapan terima kasih kepada guru-guru mulia Bustanul Ulum, para ustadz, para muallim, para murabbi, para mudarris, izinkan kami murid-murid Anda mengucapkan syukran katsiran wa syukran jazilah. Semoga Allah membalas kebaikan amal salih guru-guru kita ini, dan guru kita ini yang menjadi sebab kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap bahwa guru itu hanya setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Ketika di madrasah saja kita menjadi murid, sampai andi pekeran, oh tang guru cuma ke 6 tahun karena sengkok lulus kelas 6, atau lulus sanawiyah, oh lamari tang guru. Tidak bisa. Guru itu bukan hanya sekedar di dunia. Gurumu itu bukan 6 tahun, gurumu bukan 9 tahun, gurumu bukan 12 tahun, tapi gurumu sampai nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala? Debuna Imam Ibnul Mubarak, bainana wa bainal qawmul qawaim al-isnad. Hal yang membedakan antara umat Islam dengan umat yang di luar sana di dalam hal ilmu adalah sanad keguruannya. Apa sanad keguruan? Nih, saya kasih contoh paling gampang. Sini gini kelebihan coklat nih. Iya, empian. Saya nyaman empian. Upin. Hafid ya. Saya hurun sampian nak. Siapa nyaman hurun nak? Abdul. Ibu nyaman Abdul. Saya nyaman anak. Hah? Saya? Ibu Surida. Kamu Bu Surida? Oh dah, kamu dah. Tunjuk tangan dah. Ya cari apa Ibu Surida? Topi saya bundar. Topi saya bundar, bundar topi saya.
Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Pola ada ya, enggak apa-apa. Nah ya, ingat nama gurumu, Ibu Suridah. Jangan pernah menganggap kecil walaupun Ustazah Suridah ngajarkan alif, ba, ta, tha, jim. Jangan dianggap enteng, Pak. Tebune Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pasira orang saya ngajari badan kau hitung huruf. Aduh, perang ngongku ngarai budin. Perang Israel, Pak. Pedamai-pedamai. Oh, ngarai jeneng orang kayak. Imtihan pa nih, kak sosana emak, mak susah sampai memberi imtihan, mak. Oh, bawa susah, anak belikan 10 kali. Lo berminta balon, mau nembun gue udah tahu kayaknya. Tapi cebuk, panglalah. Suruh ke bapan mau minta PC, kemunanan ranking anan siapa? Anan ranking anan, embu, anan ukeng, anan apa? Loh iya, Pak, laki-laki itu, Pak, orang laki bener cuma jadi korban orang bini terus, Pak. Coba dari kini itu bi imbu. Kalau anak laki-laki itu, Pak, mau orang laki bener dia bu ambu dia jadi korban orang bini. Ki karena itu bi imbu. Sekolah TK itu bi Bu Suridah. Lah tuh andi bini ikikirin boleh bi orang bini. Ya bini ada segikir. Orang bini benika, Pak. Mun kikir seborana. Pola ampo kikir binin sambian, Mak. Suka kikir binin sambian. Bi kule paling cara ki. Orang bini benika muni laban, Pak. Jangan teti, Mak. Sambian mak keluar debu telur orang bini betul ekor. Kule saya heran, saya yang heran sama perempuan satu, Bu. Kalau dia ngobrol hal-hal biasa, suaranya tinggi, jelas. Di mana disuruh. Anu apa? Anu ke? Tak melerocak deh. Oh, imtihanan saja aku. Itu ngobrol biasa. Kempan le gosip jen kene, Bu. Jen gosip jen kene, jen lain. Seheran ku meto suara mi ngerti. Iya tak? Oke. Sahabat. Bini Jimmy Sudi kan? Oh, bini Jimmy Sudi kan? Arab mau suntik 20.000 10 suntik itu 200 ya. Iya oke. Jen kene jen seti juga. Mun ki nyaring ki beni gosip mah. Wamun wala normal di maso di seroda. Anu apa? Anu ke? Aju lain lah naju. Mun ki nyaring suara nering bini ki normal, Pak. Ke mun jen kene tak normal lah naju. Lo beratunging laki matuan sih ketunging. Kaki ki nyaman di matua baik. Mau nengkok. Entah matua cewek kayak. Jenabit ambu di matuan orangnya kuburan saya ketunging. Ajaring bini, Pak. Tetimun sampian mulai iki kiri bi rajin sampian tuli entar ke bini na Jimmy Sudi minta obat tedung untuk seminggu. Petinggal bireng bini, Pak. Nih bini gula tuli tak ngerti, Pak. Ngerti mi? Ngerti? Hah? Oh ya siapa orang mau ngerti lah. Enggak, istri saya kan orang Jawa Barat, Pak. Oh, yang ku tak ngerti bingkok. Iso pagi kira do iyalah. Coba mersengnya dan noring tak libur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampean punya guru sampai akhirat masih guru sampean, Pak. Guru sampean sesamangken benih. Ki Hasan. Ki Hasan paling guru dah sampai dek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana apa dah bunuh ulama segala al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu adalah dasar dan fondasi utama dalam belajar ilmunya Allah. Tetapi nyari guru sejelas, Pak. Guru madrasah jelas. Rata-rata alumni pondok pesantren jelas.
punya guru, gurunya berguru kepada gurunya sampai ada Rasulullah. Sebab orang penikah andi guru tapi tandi guru boleh, tandi sanat. Napa boleh cuma ning maca ketibi? Ya tena orang penikah ada bubab agama nikah sekendan tibi. Tapi bila abe ajar dek guru langsung, bisa dibayangkan ulama besar di dalam ilmu hadis seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari itu pernah menjumpai 9.000 ulama, terutama dalam ilmu hadis, dan beliau mengambil sanad dari 900 ulama ahli hadis. Maka tidak aneh kemudian jika hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dari 600.000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari, kemudian diperiksa lagi, ditulis dalam kitab sahihnya kurang lebih 7.000 lebih sedikit. Maka yang nampak hari ini, jangan bicara tentang Imam Bukhari karyanya saja, tapi bicara tentang Imam Bukhari, siapa gurunya Imam Bukhari? Pada sarang dan kula sarang panjenengan setuju. Pasal guru badan kula sarang panjenengan ini kudu mesti jelas, Pak. Lebih dah amba mereka andi guru kayak ngain. Benih kuna cuma kayak ngain melolok. Siapa guru nak kakek? Bu Surida. Bu Surida mereka kayak ngain di dalam hati. Oh iya, Ibu Surida pernah ngajar saya alif ba ta tha jim. Karena sampai hari ini saya masih ingat guru yang pertama ngajar saya sekitar tahun 70 sekian, itu namanya Ustadzah Salwa. Masih hidup, masih sugeng, masih sehat beliau. Kurang lebih 70 umurnya, hampir 70 mungkin. Beliaulah yang mengajarkan saya alif ba ta tha jim. Setiap saya berdoa kepada Allah, ingat kepada doanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, yang berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai Imam Syafi'i. Ditulis dalam kitab Manaqib lil Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Ahmad bin Hambal itu berguru lama kepada Imam Syafi'i. Setelah gurunya, mulai dari gurunya masih hidup sampai wafat, Imam Hambali 40 tahun lamanya selalu mendoakan gurunya selepas sholat. 40 tahun lamanya Imam Hambali mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Wa'adullah fi salati mundu arba'ina sanah Rabbi gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Doanya Imam Ahmad bin Hambal selepas sholat 40 tahun berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, kedua orang tuaku, dan guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Menunjukkan apa? Artinya apa? Guru kula sarang panjenengan benih cuma waktu itu meloloh. Tapi sampai guru pada Pak Komor kayak ngain. Paham Bu? Pernah ngaji sampean? Pernah ngaji alif kan lambat. Kayak ngai pasal guru na sampean. Leki pola nasi oben pah nyampen obe. Ajar ke siapa kata obe? Bener oben sampean. Tapi mau jakin. Oh ustadzah anu. Pasal gila saya kata sambutan. Ustaz Mas Diri. Aingki. Daripada salam Ustaz. Pada salam Ustaz. Kan mesti banyak murid tengki. Saya ajar ngaji seperti Ki Hasan kan banyak tengki. Termasuk saya samping Ki Hasan pasal. Iya, alumni kin tuh panjenengan. Tengki. Alumni kin tuh berarti kan hadir setiap beda acara tengki. Cek kelopain Bu. Orang penikah bila ingat ke guruna tu aki guruna, insyaallah ilmunya barokah. Coba ditanya Ki saprok. Lembut tang guru. Siapa? Ki Hasan jo. Kian setia jalan cengkol sekolah. Ambo yang tarin. Wah iya. Bila? Ya lebaran. Amri Salim. Mau beri. Petra. Kini ngaki Nor. So kini ngaki. So Nor. Ya kini ngaki ya. Ti kini ngaki ti. Coba ke ngain leki.
Cucu garang ngelebo ego. Cuakin ada remai ego. Guru segarang bandingkan beci kampian. Coba aja sampean ngerti. Lagi dong kadang seporana. Dan kadang biring tuana. Udah letak itu akin. Tak yentarin. Dan kadang lapor lagi ke polisi. Beda. Boni bodoh nempuk. Atuh Allah mentar ilmu nama nafe ego. Ilmu nafe. Nafe dia remah. Ceng guru nih ketungging. Iya sih, kok mentau sih. Iya rajin Ustaz Hasan juga banyak biasanya. Orang banyak sawit tuh cuy kok. Ceng ketungging. Tadi sebab guru sareng sampean penikah, ini lembab ilmu pernikahan di akhlak. Nahnu ila qalilin minal ilm. Nahnu ahwaju ila qalilin minal adab. Aku lebih membutuhkan akhlak walaupun sedikit ila katsirin minal ilmi dibandingkan dengan ilmu yang banyak tetapi tanpa adab. Banyak orang yang pintar makin mak seporan kulikin cerita tadi oh nanti sarjana muda kemudian kecewa dan sakit. Jangan pak. Data di Indonesia beberapa hari yang lalu, orang-orang nganggur di Indonesia yang nggak punya kerjaan itu, tapi jangan kecil hati. Yang nganggur di Indonesia mulai dari tingkat SMA sampai sarjana kurang lebih 10 juta pak. Pasti pakai kamu apa nikah? Sekolah lah luar biasa, modal lebihnya. Nggak usah kecil hati. Jangan pernah merasa oh ngapain si A si B jadi sarjana hari ini nganggur. Bukan itu tujuan. Tujuan orang mencari ilmu itu tidak ada lain sepertama orang nyari ilmu penikah liizalatil jahli. Tujuan orang mencari ilmu pertama menghilangkan kebodohan, walimardhatillah, dan yang kedua mencapai ridhonya Allah. Ada orang kemudian salah niat dan salah maksud dalam mencari ilmu Allah, apalagi tujuannya hanya untuk kebanggaan pribadi. Kalau mencari ilmu Allah tujuannya hanya untuk sebuah kebanggaan dan hanya untuk sekedar mencari tempat di mata manusia, itu sia-sia. Padahal ibu-ibu datang ke tempat ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ketika Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, pertama yang dilakukan oleh Allah kepada hamba itu dijadikan dia faqih. Apa itu faqih? Ta'wil hadis dalam Syarah Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan makna faqih itu adalah faham, al-fahm. Biar sampean faham, oh saya udah telat Ustadz, usia saya udah senja. Anak sampean mungkin tidak bisa lagi ke sekolah, ada majelis. Bada majelis ilmu, bada majelis taklim, bada pengajian. Saya tidak sempat Ustadz seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa sebulan sekalian. Bada pengajian setahun sekalian. Pengajian apa dia? Rebe ngarah setahun sekalian. Penting bu. Sampean berangkat dari pok compon sampean kita bi pangeran lebih tong ibitong kenceren. Ken merengaki sampean gelek nih solawatan paning Jamiatul Hadrah ini. Lah kenceren sampean. Napa boleh sampean sampai solawat kenceren. Kirim bi pangeran untuk bengesepo. Kirim untuk orang itu sebagai kuburan oleh marga apa? Marga nak foto nanti orang soleh. Ini kepenting bu. Halo ibu, ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kau orang pada kongsi saja. Benih kampung lain. Oh beda lain kampung ini. Saya dengar pada kongsi ini merti. Merti. Cuk separit 200 kakak. Engki le Amir.
200 kakak le. Aduh, keturunan apa sekarang kayak gitu. Nabi Adam setuju. Aduh, boleh gula kapi boleh. Gula mana sering ditanya aki bi orang. Pak Kiai orang apa? Karena saya ceramah itu banyak bahasa, Pak. Pak Kiai orang apa? Saya jawab orang Indonesia. Enggak sukunya. Oh, suku saya 2. Enggak serius. Sukunya iya kanan kiri, Pak. Oh, soko ya. Ya karena saya nikah sama orang Sunda. Nikah ini istri saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda ini kebaik, Pak. Baik, Pak. Suaranya kayak ini, Pak. Saking nyaringnya guys, sampai kayak ini. Kok. Aduh. Mula gak sama teki di tiare beblain lan niku. Tan bini kula niki baik, paling baik manusia menika. Ya gelo, Pak. Le sampean kudu muji bini nambian, Pak. Ki Hasan berapa tahun menikah? Aduh, tak le kalau payungku. Suami macam apa ini? Kelopai Kiai. Aduh kelopai. Jangan apa itu les bunga gedeng lah, Mbak. Bunga gedeng le tebang 10 kali lah. Ki Mas Diri berapa tahun menikah? Aduh cong lupaan boleh. Hari-hari 1 kali lagi. Oh kalau saya masih ingat, Pak. Saya dengan istri saya 24 tahun ya. 24 tahun. Alhamdulillah selama 24 tahun saya belum pernah manggil istri saya dengan panggilan lain selain panggilan cantik, Pak. Dijaga belam. Ya kalau bangun itu, Pak. Pusopu ki sebi hulu yang tari, Pak. Bangun cantik. Ya. Kalau Kiai Hasan macam mana? Topu kok. Ben soko se kanan, topu. Seporane Kiai kena gejek ento Kiai. Engki emma bener ombe Kiai. Enggak serius, Pak. Tanya istri saya nih, Bu. Saya bangunin istri itu. Halo cantik, bangun. Jawabannya enak, apa ganteng ya. Nah serius, Pak. Cetik segi kira ombe, Pak. Coba kok. Dalam coko, lah ngerok boleh kakek. Orang kerboy gua. Sia sekinto, Pak. Mana ada perempuan di dunia ini yang mau masakin makanan bapak sampai 24 tahun? Perempuan mana yang mau nyucikan baju bapak itu sampai berbelas-belas tahun? Kecuali istri bapak. Kenapa kita begitu sulit untuk mengucapkan terima kasih? Padahal ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama makhluk saja dia tidak berterima kasih. Bagaimana kita disebut orang bersyukur kalau kepada gurunya sendiri tidak bersyukur? Mak bede santri amoso ke guruna. Mak bede santri beci ke guruna. Ini kebarengan tak masuk di dalam Islam. Kalau ibu dan bapak dalam ruang keluarga yang paling sederhana. Halo ibu. Ibu. Suami pernah marah? Ibu laki kaki ya. Pernah marah nggak suaminya? Kenapa marah? Sing suruh anu kelakon cepakan laos saya pemasok. Pak, kalau lagi tanya serius, Pak. Pak, bini ini sampian cerewet, Pak. Cerewet punten rajin sampian. Aduh, takut kapi ke bini lah. Hari bisa cuy kapi lagi. Lemon semenik ke Pak. Mun keburengan saya kepolong tak motor saya kelangkung. Nah mana boleh pangeran saya tak keabes, Mak. Bagaimana mungkin kita ini bisa berterima kasih kepada Allah, zat yang tidak pernah kita lihat, sementara kepada sesuatu yang terlihat kita tidak terima kasih. Pada ben ilmu saya masuk di dalam aten hule, aten anak hule sareng panjenengan pon
Hadir dek guru na potran sampean matur sekelangkong ke Hasan 6 tahun anak boten kaula sekolah neng Kak Dinto ngaji neng Kak Dinto abdina sareng ibuna matur kesoon matur sekelangkong set ada betes ada ajunan nyon pengapora minang keselama 6 tahun anak boten kaula penikah banyak cangkolang banyak langgar perintah na ajunan banyak tak sesuai dengan peraturan sekolah saya anu sareng panjenengan saya 37 tahun madrasah ini berdiri. Ya udah kalau gitu saya ucapkan selamat. Selamat berulang tahun yang ke-37 untuk Madrasah Bustanul Ulum. Tepuk tangan untuk Bustanul Ulum. Nah ini generasi-generasi akan melanjutkan ini. Kita kan tidak tahu murid-murid Bustanul Ulum ini Pak. Kelak jadi kiai, kelak jadi ulama, kelak jadi pejabat melanjutkan Bustanul Ulum. Campur kene ate Bu. Udahlah nih ambu kan kelas petok. Makin kan banyak kelas Pak. Lambo kan cuma kelas 6 tinggi kiai. Makin pada kelas 12. Mun kelas sanga kan berarti kelas 3 SMP. Mun kelas 12 berarti kelas 3 SMA, SMK, aliyah. Kujuk banyak kaya. Mun sampai 12 tahun penikah, setahun oleh situng ilmu, 12 ilmu nanan sampean. Masuk akal bila banyak angkal ngakali bapang. Jeng ilmu na banyak mak. Jagela Ustaz Amir. Lah senikah. Teti mulai mangkin ulang tahun sekojak ulang tahun, sekojak haflah. Benih cuma hanya sekedar wah anak saya hari ini lulus, bukan itu Bu. Alhamdulillah anak saya sudah menyelesaikan jenjang pendidikan kelas 1 sampai kelas 6. Nanti tinggal lanjut kelas 7 sampai kelas 9. Berarti kan 6 tahun guru anak sampean bersusah payah mendidik anak sampean. Jampung pahmang lo ke guru napalanan tak pate pinter. Kula lambe ikir bi mbah mak. Mbah bini kula ring firem. Kula lambe ring firem. Banyak dari firem gitu. Mbak bini kula asli firem Pak. Lah aku namanya kikir dong. Kula peleman dari SD kelas 2 ikikirin Pak. Kelas berapa persen? Kelas 2 Pak. Naik. Oleh juara Juara berapa? Situng. Boleh. Kurang banyak jong. Juara hitung salah. Padahal juara 1 kan paling tinggi. Bimba kula ikikirin. Margane juarane didik gelu. Juara juga nih tongjong 10 kapan deh ya. Saking awem mama. Saking awem mama nikah. Juara sih tung salah. Suruh mulai sekolah boleh. Nah sebudi mulai 10 juara kaki berarti hebat kakiku. Tapi bahasa mbaten kula salah soreng awam bahasa mbaten kula senikah. Nika menterteti pelajaran dari anak-anak. Bahasa nembah kula. Anu jong. Ngaji pa tepak azakola apa bener nak. Takut dadi reng bukeng. Orang bukeng kan bawa tandi kenengan nak. Bahasa nembah kula. Pikir sarang tergoeng. Menabi anak kula sarang panjenengan lah pinter hebat. Wah nyaman. Karena janjina Allah mereka tak kelero. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi janjinya Gusti Allah niku teng Al-Qur'an. Gusti Allah sampun ngendikan. Ngerti Bu? Ngerti Pak? Insyaallah santri-santri Lirboyo insyaallah paham. Napa? Dawi pun Gusti Allah niku orang yang bakal diberikan kemuliaan paripurna marang Gusti Allah niku sinten? Beni sinten ring Madura Bu? Kan biasanya bedering bini hanya sinten ring Madura. Bahasa Madura, bahasa Jawa yang halus itu sinten itu siapa? Ya sinten. Siapa yang bakal dimuliakan oleh Allah? Pertama orang yang beriman nih. Panjenenganipun sedanten kula sareng panjenengan sedaya punika insyaallah muljab nang ajuna Allah Subhanahu wa taala. Margana di iman ke Allah. Nomor 2 orang se andi ilmu. Ilmu menapa? Ilmu saya mengenal abad dek Gusti Allah.
Kita tentu ilmu akidah, usuluddin, atau yang kenal dengan tauhid, kemudian ilmu syariah dan ilmu yang lain. Lah, minangka kudu sareng panjenengan arwah masa awam. Kalau kita merasa awam, merasa bodoh, ada anak kita yang harus menghilangkan kebodohan kita. Melalui apa? Belajar. Pakirim ke sekolah. Umpamana kula sareng panjenengan gaduhan modal selebih, pakirim ke pondok pesantren. Eka di Masaos, banyak. Bade saya ke Madura ke Nurul Khalil, bade saya ke Demangan, bade ke Lirboyo, bade Sidogiri, bade ke Sarang, bade ke Lenbulen, oh bade ke Segontor, bade ke pondok lain. Pada sepenting petepak. Saya ngak pakai ngak dek poteran panjenengan orang nyari ilmu penikah niat kudu petepak. Karena sekarang banyak orang pintar, tapi ternyata kenapa bangsa ini tidak baik-baik saja? Sebentar-sebentar kalau kita lihat di media, penonton TV kubade lain, muntah korupsi, bila kasus ini, kasus itu. Padahal itu orang-orang pintar. Saya dengar langsung dari Pak Mahfud MD. Dari mulai tahun 2010 sampai hari ini, hampir 1000 sekian kasus, 70%-nya itu orang berpendidikan tinggi. Kok bisa korupsi? Karena ilmunya tinggi, hatinya kosong. Yang terjadi adalah satu, dia berada di satu posisi hanya sekedar mencari uang. Tapi kalau anak kita sudah masuk di pendidikan Islam, bihurnya pakai ngak saya ngak jong, cek ampuai cambuan di noreng nak, bahasa kecambuan dalam bahasa hari ini, cek korupsi, cek ngalak din orang, membeni hak ketibi. Neng pondok ya jeraki, mon beni sandal tibi cek kibah. Itu bukan dicuri, hanya dipinjam sesaat. Nggak boleh. Maka di dalam Islam hukum menyuap dan disuap itu haram. Yang menyuap dan menerima suap itu sama hukumnya. Maka ketika masuk madrasah Bustanul Ulum, pendidikan itu diterapkan ar-rasi wal murtasi finnar. Diingatkan oleh para ustadz, awas para santri, para murid, bahwa memberikan orang yang memberikan sogok dan yang menerima sogok hukumnya sama. Maka insya Allah ketika nanti santri Bustanul Ulum jadi pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi camat, jadi bupati, bahkan seandainya ada yang jadi presiden, ketika itu diterapkan, insya Allah memimpin dengan jujur dan baik, maka insya Allah bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan akan semakin lebih baik, karena banyak santri-santri dari Bustanul Ulum ini yang menjadi pemimpin bangsa ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini biasa ceramah di sini, saya lupa berapa menit ya. Paling lama berapa Pak? 5 jam. Marah raucak kerja Pak. Senapa Pak? 2 jam. Jabit habit Ki Hasan. Yang biasanya senapa? Sejam. Yang jabit habit Ki Ai. Gula perjalanan dari Pontianak macam naik kapal laut Bu. Yonjot gitu. Kula tak kerja ledepa. Engki kiai kok. Dia mah agak celut. Mestene kan dia pun le amer gele ngara sedepa agak kantone ka tuan kita mustajab ka tuan kok. Anapa? Jalan-jalan awakku niku benih tak mustajab. Tanah na lecak, tapi tanah apa nah? Sejeng lanjung perjalanan pandepak ke Celon banyak ganjaran gila. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Pantai tandung pun, oh masya Allah. Alhamdulillah ada bahkan to bulus bus kapi gula. Kian menteri yang jangan boleh leku, kita ada tengah gula. Sesuai benyaman apa kongsi Ki Hasan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ke depan tanggung jawab madrasah dan lembaga itu tanggung jawab bersama.
Memang madrasah dan lembaga pendidikan itu ada yang mengurus, karena yang namanya lembaga itu kan ada struktur. Tetapi ingat, masyarakat dalam hal ini, orang tua murid dan para murid juga harus bertanggung jawab secara moral bagaimana menjaga keberlangsungan pendidikan di tempat ini. Jangan lepas tangan, Pak. Harus ada kontrol. Kontrol dalam artian sambitannya haki. Jong, deh reman sekolahnya Jong. Iya Pak. Anu aku terak ini. Tangkelas apa? Pucor kapi. Terak lampu kapi. Tuli entarin. Matur kegiasan. Anu japon giasan. Japon anak dan gula kelasnya pucor. Ah engke Pak. Anak apa kiai? Anu Pak gitu. Ambil tak ikan. Oh aman, aman, aman. Nah apa sih aman Pak? Leku du malam kula jual sawit urusan kula. Kan nyaman ke Hasan. Dateng boleh anang dia ramah sekolah anu nak Pak guru na tak dateng ni. Apa? Tak gaji 2 bulan ni kok. Dateng si Misudi tenang. Isunti ke kapi kok. Tak sehat ni kok. Lu kan nyaman Pak. Bodoh salah situ nggak? Dek ramah anu narwa. Oh anu empon urusan gula nyaman. Gampang panik. Dengar panik. Dengar panik. Bila lepas dari sekolah lepas. Anak lepas dari sekolah selesai. Centang anak lah mana? Lalu bagaimanapun juga madrasah ini berjasa di kampung ini Pak. Madrasah ini 37 tahun sudah memberikan jasanya yang luar biasa kepada masyarakat. Yang hari ini jadi itu kan alumni di sini. Jadi sekarang bagaimana alumni-alumni yang pernah sekolah, yang ngaji di tempat ini, yuk bareng-bareng. Bagaimana pendidikan di tempat ini bisa semakin lebih baik ke depan. Itu penting Pak. Oh seandi ilmu ini turun. Pastikan bahwa sekolahnya baik-baik saja. Kalau ada masalah rembukan. Kalau seandainya per tahun saja ada lulusan 20 orang kali 37 tahun itu berapa? Kalau ini bergerak bersama, insya Allah baik-baik saja. Nah sekarang kita tinggal bertanya, kenapa? Bagaimana tujuan pendidikan yang ada di tempat ini ke depan? Jangan pernah kecil hati, jangan pernah kemudian minder anak-anak ya. Halo anak-anak madrasah. Ini yang anak yang MI-nya mana angkat tangan? Yang ibtidaiyah angkat tangan. Yang MI, yang anak-anak MI mana? Ya, anjing tak ada murid tuh Pak. Yang sanawiyah angkat tangan. Oh ibu di kapi. Bangga tidak jadi murid Bustanul Ulum? Bangga tidak? Bustanul Ulum bagus enggak? Insya Allah masih tekan deh, bagus. Ya iya harus bangga sama sekolahnya. Saya ini nak ya, saya sama dengan kalian. Lahir di kampung, besar di kampung. Saya lahir di Meranti sana. Oning Meranti. Meranti Ambawang sana. Cuma meninggalkan kampung sekira 87-88. Saya lahir di sana, besar di sana. Bangga saya dengan kampung saya, bangga dong. Masa ustadz-ustadz sini malu karena lahir di sini? Belajar kepada ulama-ulama besar yang bangga dengan kampung kelahirannya. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa dipanggil dengan Imam Ghazali? Karena beliau lahir di Ghazal. Beliau bangga menyematkan namanya Ghazali. Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa disebut Jailani? Karena beliau lahir di Jailan atau di Ghailan, maka disebut Jailani. Imam Nawawi lahirnya di Nawa, di Suriah hari ini. Beliau bangga menyematkan Nawawi karena lahirnya di Nawa. Imam Bukhari, Imam Amirul Mukminin fi ilmi hadis, beliau bangga dengan kampung kelahirannya Bukhara di Uzbekistan hari ini. Beliau menamakan dirinya Bukhari.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Sahih kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau lahirnya di Asqalon. Di mana Asqalon? Asqalan atau Asqalon itu hari ini berada di negara Israel. Di sebelahnya di Gaza lahir Imam Syafi'i. Imam-imam terdahulu itu bangga sama kampung kelahirannya, Pak. Lah kalau misalnya ada ulama yang lahir di Parit Kongsi, misalnya Abdullah Al-Parit Kongsi, nggak usah malu, Pak. Lo seandainya saya boleh, oh Zain Mohsin Al-Maranti, Habib Ibn Nila, Dekipan Alpa Habib Kapi, karena saya lahir di Meranti. Oh, Parit Kongsi Al-Kungsi. Oh, lahir Kubu Padi Al-Kubu Padi. Lahir Reto Ar-Retoi. Tak apa-apa, bangga dengan kampung kelahiran, dengan bentuk tanggung jawab. Oh, saya lahir di Parit Kongsi, sekolah di Parit Kongsi, tapi suatu hari saya jadi bupati. Mana mungkin? Mungkin. Bisa. Saya lahir di kampung, besar di kampung, dididik di kampung, selagak besar pindah Jawa Barat dan Jakarta, sama hasilnya dengan yang lain. Jangan kecil hati. Maka sekali lagi tepuk tangan untuk Bustanul Ulum ini. Harus bangga jadi santri Bustanul Ulum. Nanti ditanya sama orang, sekolahnya di mana? Bustanul Ulum. Di mana? Milik Ungsi. Pejelas nih. Dari mana? Bustanul Ulum. Mana? Parit Kongsi. Di mana? Jauh. Di mana? Geser sedikit, Afrika Selatan. Nggak usah malu itu. Saya kalau ceramah di negara orang ditanya, Tuan Guru dari mana? Saya dari Indonesia. Lahirnya mana? Pontianak. Pontianaknya mana? Jauh ke kampung. Bangga saya. Kalau orang nanya, Pak Ustadz Zain lahirnya di mana? Meranti. Nggak mungkin saya bilang saya lahir di Gunung Kidul. Kok di Gunung Kidul? Kan dekat sama Laut Selatan. Saya masih ponakannya Roro Kidul. Oh iya, sepupuan sama Nyi Belorong. Kan nggak mungkin gitu, Pak. Nah, kita ini harus bangga dengan itu. Masa santri sini malu? Nggak usah malu. Mesti kalian bangga jadi murid dan dari santri di Bustanul Ulum. Insya Allah ke depan Bustanul Ulum akan semakin lebih baik. Amin. Nah, ini karena ibu-ibu. Nah, ini sudah hampir jam 10. Wah, jadi tidak usah lama-lama, Bu, ya. Ya, kita ini kan pendidikannya sudah. Sekarang ini ngobrol ibu-ibu yang melahirkan anak. Ibu tahu tidak bahwa 80% kepintaran dan kecerdasan anak itu disumbang oleh ibu. Anak pintar Pak nikah, cek pas kikir Pak bapak dulu Pak. Nikah berdasarkan riset ilmu kedokteran. Kepintaran anak 80% disumbang oleh ibu. Paham, Bu? Ibu menyumbangkan 80% kecerdasan pada anak. 20%-nya bapak. Aneh? Oh enggak. Enggak aneh. Karena memang sesungguhnya perempuan itu pintar. Tanya sama istri saya itu. Sampai hari ini istri saya nggak pernah minta uang belanja sama saya, Bu. Apakah ada istri mandiri? Oh enggak. Ada BCA juga. Ada BRI. Istri saya nggak pernah minta uang belanja, Bu. Karena ATM sama dia semua. Berarti kan pinter. Coba, ini ibu-ibu pada kongsi tanya gini. Halo ibu. Ibu. Uang istri, uang? Uang istri, uang? Uang suami, uang? Jadi ngaki jauh. Din istri kapil. Ku bade din suami ada. Aduh.
Mon mulai nalakoro laki nempian Pleman dari Pontianak Solesok selebut di Sejok. Coba langsung mereseng. Coba biasa udah tunggu lemani kok. Misalnya kok. Ku tahu cek motor lagi nata sang-sang di sana. Gelek saya ben sopir gelek. Aduh lebih detek setekai kiai kok. Kamu sopir gula kesa. Gawat kesa sopir kesa Pak. Pak Sir kesa sopir gula kesa. Cirudi. Haji Punawi. Lekku bisa ngiba pesawat kesa Pak. Ku nemu jalan coba Pak. Bisa ci aman kiai kok. Aman tapi tak bukan. Aman apa sih kok? Aduh pengapa orang kiai kok. Dalam pikiranku lah hari kula kui pemarkir pesawat pada bingkoi. Ku nemu jalan coba. Lekku mun laki nah deteng laku agak semua malam tanya aki. Mi agak malam kak kan nyaman. Tadi jawaban lagi na pon salpa. Takai di sejelek. Coba mereseng. Mi burung madut. Cek ngegas. Cing kaki nginum aing bening nginum bensin. Acer kerengi jo. Rengi jo arah apa bi Allah teh penginum bensin. Cuma ya penginum dere. Minum dere macam jual. Aja ki nginum dere. Mun pas nginum bensin, saya ngegas macam apa rengin do. Kan adil pangeran jebu. Jangan lemat. No Allah adil lo. Lagi pun lagi negas agak telat, agak telat kak. Anu le. Kok ki janjian mana dul? Adul siapa? Dul Siti. Dul Siti. Saya kemana kak aja itu batu joy. Saya kemana kak? Abun sepirang roy. Coba langsung mereseng deh tanya kita kok lagi nanti hambatan. Tetimun bini nak tanya Gus bagus kan jawabannya bagus. Jalan malam boleh menagihkan iya lah insyaallah tu aki mantar selamat deh. Iya kak. Coba skuapan mangkat deh. Ya hati-hati jalan. Laonan. Berangkat deh kak. Iya le. Jati ya. Iya. Kan dia lemah hati lagi ya Allah tang bini cek lembut ya Allah lemes suaranya coba macam juga beri ya Allah tak sadar lagi dia cari satu baru sadar kan kalau itu gajian lah itu jelas ode titimun sambian lagi na berangkat kak iya le kira berangkat kak terus sambian muntut wudu pas sujud ke pangeran minta pajang duha anu pangeran entah oning cak mathura entah oning bahasa Arab cak mathura bae anu pangeran laki kula mangkat nyari rezeki najunan ngone rezeki najunan pangeran pasalamat akil zahir batin pujawaki dari perkara haram pasemak perkara halal pangeran amin. Pelai menekan nyaman usaha lagi nah. Hasil gaji itu seket naik satu seket ditung bi bos kan. Senau sebu. Cepasku pandeceng. Lagi nih kita maco bi celot setekai. Le tunggu tas paret. Gajian kak? Enggak, habis dulu mentul je. Marah apa bu tunggu lu tanya aki kak. Lastari apa jeng kak? Timun lagi dah sampai dia tanya kilas tadi apa jeng kan tenang kepikiran Allah oh iya kinjale kita apa jeng dimin kak masa sudah kak kinjale leki lah sana ada baru tanya aki pola lagi gajian bang iya le berapa bang ya tuan kaki ruai kok ya penaik gaji di bos ya kita evajar kita le oh wah ini memberikan harapan palsu ya. Bila kau jangan mangkat walawal lah, boleh berjari kita gaji bos apa kaki je?
Maratoron kalau bu lawanan arah peminta gaji bang bos sakit oh ya tak apa-apa sini lah apa sih berdeder kalau berjanja bang jalan 2 bulan dengan kan keren bang bahkan aku war itu kita tobi lah melerok enten ki aman sampean bu aman aman sampean bu ki paling rezeki ya Allah lha kula sareng ni bini menika ni bini kula orang sabar bu orang sabar menika 2 jam ini sabar 2 jam lebih 2 jam mulai pada meresang bu lah tapi kan itu romantika keluarga maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia itu Allah berikan rezeki 2 lembah yang isinya harta semua, apakah mereka cukup? Ya ndaklah. Apakah Haji Masudi cukup dengan itu? Enggak cukup. Apa cong? Cek gambar siji nak Arya asli nak. Lemah tu bahkan mata akun ini loh manusia itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia nikah umpamane ebri dunya du lembe du kampung baret kongsi kampung sebelah apa ku baret salam cukup enten tak cukup dengan Rasulullah ki korang labtaqo thalithan minta kampung si nomor 3 gelak perkongsi pada apa kisah? Ampaning. Ampaning. Oh, ampening agak bahaya, Bu. Ampaning. Kampung Ampaning. Ki pinta boleh, cukup tak cukup? Ma yamlau jawfa bani Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan tenggorokan anak cucu Adam melainkan hanya kematian. Mun lamate baru asedekah. Orang bila masuk kuburan depan Allah, mereka berkata kepada Allah, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Orang bila masuk ke kuburan Dawuna pangeran baru atu ke minta ke pangeran laula akhartani ila ajalin qarib seandainya engkau berkenan memberikan waktu dan kesempatan sesaat saja ya Allah semenit sedetik saja ya Allah aku kembali ke dunia apa yang mau dia lakukan saya akan sedekah ya Allah kula kena sedekah ya Allah wa akum minas salihin dan setelah itu aku akan menjadi orang salih lah ini mumpung masih hidup kesempatan ibadah ngereng sedekah banyak kan dengan sedekah bisa masjid bisa madrasah bisa langkar bisa panti asuhan bisa tempat-tempat yang mendatangkan kebaikan kemudian bila masuk ke kuburan baru mikir baru amator dak Gusti Allah nyesel lamba kula tak sedekah ya Allah lamba kula banyak rezeki pungkana sawit banyak andi 10 hektar ya Allah tapi tak apa keluar sedekah ya Allah mungkin kula nyesel abeli gitunya tak bisa sedekah tak nampu banyak bu sedekah itu tidak perlu banyak kalau memang kita belum mampu beda orang lebet kamale kamana kamajong kalau debe denak na Arya beda kopi saya beda orang lebet sampai nanti bunga rambutan merah petoron mana nak engkau kena sedekah untuk tangembah untuk tangembu untuk tangreng tua sedekah kok lu pada cerita lambek pengajian ke Kuala Mandor musim rambutan yang mbak mobil kula seporana kiai engkin apa bu pola ajunan kesokan rambutan oh engkin tak napa pon bu terus ada ke rambutan kiai ngereng itu gue petoron setengah mobil mak aduh cek banyak bu engkin tak paju kiai kintoy kok bu ni ada sedekah kita baju ibu kula pikiran lah seneng
Rupanya kita maju. Tapi tak apa. Bedoreng lebet. Kamage kalau dengan bebelencan, marah dena kok rokokan. Ngojok lomper kok. Patah ada lagi rokok kaki je kok. Enten. Rezeki sampean tak kira kurang. Sampean julu sebetang, beles du betang, hatta du hungkos bi Allah. Mun pas sampai sampean asadaqah lebih dari menikah. Cung lebihan boleh. Sedekah tak banyak, tapi kencerna paling banyak dari Allah. Cek bitong, biar Allah yang menghitung. Berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan hari ini dibandingkan dengan apa yang kita makan sendiri. Sederhana, Bu. Kenapa saya selalu mengingatkan di mana-mana itu sedekah, sedekah, sedekah? Karena sedekah itu tidak mungkin membuat kita itu rugi. Sedekah tak mungkin teti abe pada kita tereng miskin mar karena sedekah. Pon begampang abang kui cak mathura sedekah. Kuluban sampean tak ada dua nobang untuk sedekah, beda ren bagi. Tak mangki ren saya untuk sedekah, beda reng lebat mesam. Obang tak andi terus. Ren tak andi saya sedekah akhirnya. Kuda coba andi mesam. Karena dia pun Rasulullah tabassumuka fi wajhi akhika atau bi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ken mesem melolu sambian panikala sedekah. Tak bisa sedekah mesem, sedekah saya terakhir jegele senah. Jaga lidahmu. Karena kadang-kadang abah sedekah tapi le santai juga. Faham, Bu? Tiba-tiba na sedekah ampun lebat saus pon. Cagi kebitong melolo. Kadang-kadang abah menikah sedekah ke orang tapi becah. Aduh, bentangan di pengumuman di masjid minggu ini infak dari hamba Allah 100.000. Wah, itu hamba Allah. Panlah 1 juta. Tolong sebut ke tang nyaman ya. Minggu ini ada sedekah dari hamba Allah 1 juta. Ibu beli boleh. Minggu ini sedekah 1 juta dari hamba Allah. Minggu ini sedekah 1 juta dari hamba Allah. Memang tak sebutnya mana Nabi saya tukang pengumuman. Kene beba tulit. Kakek tahu siapa dia? Hamba Allah dia. Enggak, engkau jike. Burung gele. Mun tak bisa jaga nih. Faham, Bu? Salamatul insan, bahasan orang Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Bada orang lebet siapa abas terus. Walaupun pada bilin. Laki atunging ke sebelahnya. Honor. Apa dah? Saya lebat lebur kau dungian nih. Saya koning jo, kredit juga. Mi tahu, saya benang kau nih. Anjur 2 minggu ni tak majar juga. Hati-hati. Nih, hati-hati. Jaga lidahmu. Sebab lidahmu itu bisa mengantarkan dirimu ke surganya Allah, tapi bisa membuatmu celaka dan masuk nerakanya Allah. Jaga lidah. Daripada lidah kita tidak bermanfaat, yuk mulai belajar zikir. Tidak bisa zikir yang lain, salawatan. Salawatan itu mau dibaca dengan serius, dengan khusyuk, diterima oleh Allah. Mau sambil santai misalnya ibu, sambil duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil duduk bareng kayak gini, walaupun lidahnya, lisannya bicara sama yang sebelahnya, tapi hatinya bisa salawatan. Sama, diterima oleh Allah. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang salawat ini, kalau bab salat, Allah merintah salat, Allah nggak salat. Allah perintah haji, Allah nggak haji.
Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah lah yang bersalawat duluan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah menurunkan ayat tentang salawat ini, ketika salawat ini disampaikan kepada kita umat manusia, umatnya Kanjeng Rasul, Allah duluan yang bersalawat. Sampai hari ini Gusti Allah masih salawatan. Sampai akhir zaman Allah masih salawatan. Kalau Allah saja sudah bersalawat kepada Rasulullah, bagaimana dengan kita? Tentu salawat itu akan dapat membersihkan kerak-kerak di dalam hati kita dari hal-hal yang buruk. Hal yang tidak manfaat itu bisa terkikis dengan baik melalui bacaan salawat. Ngerti nggak ngerti makna dan tujuannya, sampean masih dapat pahala. Malaikat-malaikat Allah yang ada di bumi, yang ada di arsy, yang seluruh alam raya ini, semuanya sedang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jika ada majlis salawatan, entah itu malam Jumatan atau malam yang lain, monggo ikut. Insya Allah manfaat. Hati kita jadi bening, pikiran kita jernih, keluarga kita bahagia, rezekinya lancar mengalir. Anak-anaknya bakal jadi anak solih dan solihah. Anak pintar yang untung cuma anak. Tapi kalau anak solih, ibu bapak untung. Paham bu? Mungkin karena paham, empon. Selesai ceramahnya kan udah paham. Dapat kalau sana pahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata karena diundang oleh Kiai Hasan dan Ustadz Masdiri waktu itu yang datang ke rumah. Tapi bagian dari itu saya ingin menyambung silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi alasan bagi kita kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pada tahun ning bu, pas saya rasa masuk surga kade. Entah ibu yang baju merah, entah ibu yang kerudung pink, entah yang bajunya hitam, kan nggak ada yang tahu. Pas saya rasa masuk surga ke ada. Kemudian Ustadz siapa tadi yang mimpin tahlil? Ismukum karim? Abdul Wahid. Seandainya Ustadz Abdul Wahid Allah masukkan surga duluan dan Ustadz tidak menemukan saya di surganya Allah, sampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu pada malam nopo, malam Khamis di Madrasah Bustanul Ulum Parit Kongsi, saya bertemu dengan Ustadz Zain, menyampaikan mawa'idul husna, mengajak kepada kebaikan ke jalanmu. Kemana beliau hari ini kok tidak ada di dalam surga? Kalau Anda tidak menemukan saya, mintakanlah kepada Allah agar saya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Pun seandainya Allah memasukkan saya duluan dan Ustadz Abdul Wahid tidak saya temukan, maka tentu saya akan meminta izin kepada Allah untuk berjumpa dengan Ustadz Abdul Wahid. Doakan saling kebaikan, bu. Doakan kebaikan untuk orang lain. Cik ampuh tua cuba. Kalau tak boleh reba mulut lemersang. Mulut yang tibik. Sebelum kita tabuk makna dengar. Pun takut benih kini kalau pai takut kan ki lesoh. Pun husnudzon. Kau orang lain pun husnudzon. Supaya abak mereka jemper, bu. Abak mereka pikiran jemper ni kan odik nyaman, bu. Supaya odik mereka tak mikir barengan ruwet. Ketemuan ban situ alhamdulillah. Minta misem ke sengko. Oh, takut kan panas dalam. Mungkin bi napa kasa? Sariawan bahasa Maduren apa sariawan? Mor-komor. Jaring Maduren nemu bahasa tok. Mor-komor. Oh.
Naon bahasa Sunda teh Umi? Totoaeunnya. Enak di Sunda aja totoaeun nih kok. Oke Pak, karena memang bahasa Indonesia ini, saya ini sudah hampir seluruh Indonesia saya keliling. Saya hampir keliling Indonesia dan itu atas izin Allah, nggak pakai modal. Modalnya apa? Modalnya doa ibu saya. Tuan Umi gula, Bu. Umi gula ini reng tani nikah. Apun-popun sareng Ustadz Mas Diri gitu. Umi dan gula dari Pelanggaran. Pelanggaran lagi. Benih pelanggaran. Oke, boleh nasihat bahasa Indonesia. Dari mana Pak? Pelanggaran Pak. Coba segitu Ustadz, pelanggaran. Lagi mau pelanggaran itu hilang sampean. Bahasanya Umi saya itu sederhana Pak. Umi dan gue tahu nih ngadu bahasa Arab. Bahasa apa tuh? Tuhan Umi penikah saya selalu dan gue eperangaki. Selalu saya dengarkan entah itu tahajud, entah itu sholat subuh. Doa Umi saya itu sederhana. Ya Allah, manter anak dan gue perat dua keajunan. Ben perat dua ke manusia. Ampun. Cuma dua Tuhan Umi gue. Tak banyak. Manter perat dua ke pangeran, ben perat dua ke manusia. Bila perat dua ke pangeran, insya Allah ke manusia nyaman. Mencoma perat dua ke manusia belum tentu perat dua ke pangeran. Faham Bu? Umpamanya panjenengan taoning tua saya, oh salah nggak usah, saya ini tidak bisa bahasa Arab, nggak masalah. Bahasa Inggris tak ngerti Ustaz. Sini yang sanawiyah ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggris. Beda. Oh, beda ki. Kalau aku cinta padamu, bahasa Inggrisnya apa? I love you too. Ya mulai tangan tok bener Bu. Bahasa Indonesia di Indonesia ini unik Pak. Banyak sepada yang lain arti. Orang Madura lambai kola mandor beda atokar margana semak. Semak, oning semak Pak. Semak cak melaju apa Mak? Rombu. Semak bahasa Madura. Dekat. Kan semak. Jadi gue enggak nyaman Pak Haji, kita sebutin itu Pak Gomor Bon. Jadi Pak Haji ini ketemu dengan Pak Maman. Oh Pak Maman nih, sepedaan motor King. Ah Pak Haji, ini jalan tembus ke laut. Iya Pak Haji. Semak ke? Semak Pak Haji. Jangan si Pak Maman. Semak artinya kan rombu. Bisa lewat Pak Maman? Bisa. Semak kan? Iya semak Pak Haji. Semak. Kalau Pak Haji mau lewat semak. Oleh 5 menit boleh kikir. Kaki man niku. Cingku atanya semak apa njo iku. Iya kan saya bilang semak Pak Haji. Akhirnya berdering lebat atau karena margana semak. Apa yang bikin ributnya Pak Haji? Itu sudah tak betul Maman nih. Saya tanya dengan dia semak. Dia bilang semak. Iya kan betul Pak Haji. Oh, kau pun sama-sama Melayu ikut dia gitu dia. Pak Haji, semak itu, semak bahasa Madura kan dekat. Kalau semak bahasa Melayu itu kan rombu Pak Haji. Jadi betul lah kata Pak Maman, kalau mau lalu situ lalu cuma semak. Rombu. Atau ker margana semak. Pada benring Sunda atau kar benring Cebeh margana atos. Atos di dalam bahasa Sunda itu sudah. Bahasa Jawa atos itu artinya keras. Dua-duanya jalan di terminal. Yang Jawa pengen kencing, masuk ke WC, ditunggu sama Sunda di depan pintu. 5 menit nggak keluar, digedor sama yang Sunda. Mas, atos? Iya Kang, atos. Iya kalau atos keluar, atuh. Ikan atos, makanya nggak keluar. Jangan saya coba atos kan gere. Jangan si Sunda atos artinya mare. Si Sunda heran, janganlah keluar. Kita keluar di WC. Mas atos mas,
Atos Kang. Iya kalau atos keluar. Karena atos nggak keluar-keluar Kang. Kan margana atos mak. Pada bandreng Madura itilang isyantan. Itilang margana lampu. Kan reng Madura ada lampu hijau nggak di Madura Bu? Warna hijau di Madura ada nggak? Warna hijau ada nggak di Madura? Nggak ada. Yang ada apa? Biru. Biru kapi. Biru daun. Biru celatong. Biru ompos. Biru pojes. Biru apa boleh? Biru butul lego. Biru mode. Biru kapi. Tilang bi polisi. Kila para mari Bu. Kula pada lapar menika Bu. Bismillah. Tilang bi polisi siantan. Prit. Pinggir Pak. Iya Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak? Enggak Pak. Maklum Madura Pak ampo mokong. Bapak melanggar lampu itu loh. Mananya yang dilanggar Pak? Kan langgar Cak Madura kan nabrak. Saya enggak langgar-langgar Pak. Ya udah pinggir. Iya Pak. Kok nggak pakai helm? Mau cepat-cepat Pak. Mau kemana? Orang meninggal Pak. Padahal ada yang mati. Oh, ini semua perlengkapan ndak ada ini. Ya minta tolong Pak. Ini kan orang meninggal Pak. Saya buru-buru Pak. Tadi kamu juga melanggar lampu hijau itu. Aduh Pak, seporana Pak. Bapak mungkin salah ya. Loh, kok malah nyalahin saya yang nilang? Bukan itunya Pak. Bapak tadi bilang lampu hijau. Situ ndak ada hijau Pak. Biru yang ada Pak. Kan biru kapi. Ya udah, tilang. Pak, jangan tilang saya. Saya mau ngantar orang. Ini mau ngelayat orang mati Pak. Karena mohon-mohon mau ngelayat orang mati, akhirnya dikasih lewat. Ya nggak apa-apa. Nanti awas lewat lagi ya. Harus pakai helm. Harus lengkap semua. Iya Pak. Lewat. Siang ketemu lagi. Tak kerjat. Wah ini Bapak yang tadi kan? Iya Pak. Kok nggak pakai helm lagi? Tadi itu Pak, saya terburu-buru mau ngelayat orang mati. Sekarang mau nguburkan Pak. Posang polisi. Aduh, ini bab kemanusiaan sudah. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat lagi. Iya Pak, siap. Sore ketemu lagi. Mau kemana lagi? Inilah dia Pak. Saya mau tahlilan Pak. Aduh, bingung juga. Ini mendoakan orang mati kata polisi. Polisi ini diam di pojokan. Ini kalau sempat lewat lagi aku tilang betul dia kata. Malam lewat Jagilang jam 8. Nah, sekarang kamu mau ngomong apa? Iya Pak, saya salah Pak. Saya sekarang tidak bisa nolak kalau Bapak mau nilang. Tapi begini Pak, kalau Bapak mau lepaskan saya ndak Bapak tilang. Kalau Bapak mati saya tahlil Pak. Nunggu polisi mati saya tahlil. Reng Madura, senau tak bate pinter akal lebihnya. Coba lah akal Reng Madura. Tak akal ngakal lagi untung Bu. Jadi oleh karenanya malam ini sebagai penutup saya tidak berpanjang kalam. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan melalui ilmu yang Allah turunkan ke dalam hati anak kita masing-masing. Semoga ilmu yang diterima oleh putra-putri ibu dan bapak semuanya menjadi ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat. Kelak di saat kita sudah mati meninggalkan alam ini, akan ada anak keturunan kita yang mendoakan kita. Minimal sahabis salat, anak kita mendoakan kepada Allah, ya Allah ampunkan mak bapak saya. Dah lama mak bapak saya meninggalkan alam ini Allah. Kedua orang tua saya mungkin semasa hidupnya pernah berdosa dan maksiat. Ampunkan keduanya ya Allah. Allah menerima itu. Sebab salah satu doa yang diterima atau amaliah yang masih diterima oleh Allah ketika orang itu mati adalah anak salih yang mendoakan orang tuanya. Sementara anak salih itu tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya tanpa dididik dengan baik. Dan insya Allah didikan yang baik dan tepat itu ada di madrasah ini.
tepatnya di Madrasah Bustanul Ulum. Semoga ilmu yang melalui guru-guru kita semuanya yang hadir pada malam hari ini menjadi ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anak, ibu dan bapak semuanya. Semoga kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Para kiai matur suwun, matur kasaon, hatur nuhun pisan, kasadayana anu tos parantos hadir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bekal pertemuan kita ketika kelak kita bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu wajah orang-orang yang beriman penuh dengan berseri-seri di saat diperkenankan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika apa yang saya sampaikan benar adanya, kebenaran itu mutlak semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika apa yang saya sampaikan itu salah dan keliru, semata-mata karena keawaman saya sendiri. Semoga ibu rezekinya lancar, rezekinya berlimpah, anak-anaknya jadi anak saleh dan salihah, diberikan kesehatan zahir dan batin. Dan jangan lupa doakan saya, biar rezeki saya banyak. 7 turunan, 7 tikungan, 7 tanjakan. Tade-tade lagi. Ya ibu ya. Jadi kalau ibu mulai besok kerso mau bersedekah, nggak usah nunggu banyak. Biar sedikit sedekah. Ya, biar sedikit, insya Allah itu manfaat dan salah satunya adalah lidaf'il bala. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur ya Ghafur ya Ghafur. La yaghfiru dhunuba illa anta ya Rabbal alamin. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir li ummahatina wa abaina wa ustadina wa ustadatina wa dawil huquqi alaina ajma'in minal muslimin wal mu'minin ajma'in ya rabbal alamin fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhdu wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummahatina wa abaina warzuqna birrahum fa inna da'watahum mustajabah fa inna da'watahum mustajabah fa inna da'watahum mustajabah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin ilahana dhunubana ilaika sa'idah wa rahmatuka bina nazilah ya rabbal arbab wa ya malikal muluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa dhurriyyatan salihah wa tijaratan lan tabura wa dhanban maghfura ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh wa asil thawaba ma qara'na minal ayati wa dhikril hakim li habibika wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa thumma ila ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim
وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nyon pengepurah minaka dari awal kantos akhir banyak keliru banyak khilaf. Itulah keterbatasan saya sebagai hamba Allah. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu murni karena kebodohan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.